Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Saya senang sekali bisa beribadah kembali dengan jemaat Tuhan sekalian di Super Sunday Online Service FJF Pekanbaru. Sebelum mengikuti ibadah kita, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Bersama saya Widya Ayu, inilah FJF News minggu ini. Untuk bangkit dan berjalan. iCare akan tetap berjalan dengan rutin secara online. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare, silakan menghubungi Ibu Fone atau Sekretariat FJF Pekanbaru. Dan untuk mendukung operasional gereja AMJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening mandiri dengan nomor sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan persembahan baik melalui rekening atau melalui iCare Leader. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi iCare Leader atau menghubungi Sekretariat FJF Pekanbaru. Kami Departemen Diakonia masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena bantuan sekecil apapun dari jemaat sekalian akan sangat berarti bagi mereka. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Sekretariat FJF Pekanbaru. Demikianlah FJF News untuk minggu ini, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya ibadah online service hari ini dapat memberkati kita semua. Enjoy the service and God bless you all. Shalom, selamat pagi saudara. Dari tempat ini, dimanapun Anda berada, saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Karena kita percaya hanya ada satu nama yang terpegang, satu nama yang terindah, yaitu Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang bisa berjumpa Saudara di dalam ibadah online Super Sunday IFJ Pekanbaru. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari sebelumnya kita deklarasikan iman percaya kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Berikanlah kami telinga seorang murid, lidah seorang murid untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu, dan hati seorang murid untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, dan mengubahkan setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ dengan satu perikop, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14, Yakobus sedang mempertanyakan manfaat atau kegunaan daripada iman seseorang. Dia berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara-saudara, kalau kita melihat definisi iman atau pengertian iman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Allah, kepada nabi-nabinya, dan juga kepada kitab suci. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu adalah iman. Kita percaya kepada Allah adalah satu-satunya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah iman. Dan definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita bisa melihat di situ tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 adalah tokoh-tokoh iman yang percaya kepada Allah, percaya kepada setiap firman-Nya. Bukan sekedar mereka percaya, tetapi mereka melakukan sesuatu, mereka berbuat sesuatu. Dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan dari iman mereka. Dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, kita lihat iman daripada Habel. Bukan sekedar kita mengerti iman daripada Habel, tapi kita lihat perbuatan daripada Habel mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita melihat bahwa
Henokh adalah juga salah satu tokoh iman yang diceritakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat perbuatan Henokh. Dikatakan Henokh setiap hari bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan, kita lihat perbuatan Henokh. Setiap hari dia berjalan dan bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita lihat tokoh iman yang selanjutnya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, kita lihat iman Nuh yang taat kepada setiap firman yang diucapkan Allah, dan dia juga mempersiapkan bahtera dengan petunjuk Allah, meskipun dia belum melihat air bah yang akan melanda seluruh dunia, tetapi perbuatannya dengan taat apa yang Tuhan suruh dia kerjakan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahtera itu selesai dan barulah semua air bah menghancurkan seluruh dunia, dan hanya Nuh dan hanya 8 orang saja yang selamat di dalam bahtera itu. Dan kita lihat kembali di dalam Yakobus pasal yang kedua. Sebab itu Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apalagi seseorang yang berkata bahwa saya punya iman, tetapi dia tidak punya perbuatan. Yakobus katakan, apa gunanya? Karena Yakobus juga tahu bahwa setiap tokoh-tokoh iman yang dia ceritakan, ya, setiap tokoh-tokoh iman yang dia tahu bukan sekedar orang itu percaya kepada Tuhan, tetapi tokoh-tokoh iman itu mempunyai satu perbuatan iman dalam kehidupan mereka. Saudara, ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Apakah gunanya bagi seseorang kalau dia hanya percaya kepada Allah, dia percaya kepada nabi-nabinya, dia percaya Alkitab adalah firman Allah? Apakah gunanya kalau dia tidak berbuat apa-apa? Tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat bahwa poin yang pertama di dalam ayat yang ke-14 ini, iman yang disertai perbuatan berguna untuk diri pribadi. Saya kasih contoh seseorang yang sakit dan dia datang ke dokter. Akhirnya dokter memberikan obat. Sampai di rumah, dia pegang obatnya, dia berkata kepada obat tersebut, saya percaya bahwa obat ini bisa menyembuhkan sakit penyakit saya. Tetapi dia hanya mengatakan saja, saudara, saya punya iman, obat ini bisa menyembuhkan saya. Tetapi tidak pernah meminum obat itu. Sampai kapanpun, obat itu tidak bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Dia hanya berkata saja bahwa saya pasti sembuh kalau minum obat ini. Tetapi obat itu hanya ditaruh saja di atas meja. Dan dia tidak ada perbuatannya untuk meminum obat itu. Dan akhirnya tidak ada faedahnya bagi dia. Rasa percaya terhadap obat itu yang bisa menyembuhkan dia, tidak ada gunanya bagi dia. Ketika seseorang diberikan tiket gratis Pekanbaru Jakarta, ya, dengan pesawat terbang, ya, dengan penerbangan tertentu, saudara. Dan dia memegang tiket gratis itu, dia berkata bahwa saya percaya saya akan tiba sampai Jakarta. Tetapi ketika dia mengatakan saya akan tiba sampai Jakarta, dia tidak pernah berangkat ke bandara, dia tidak pernah pergi ke airport, saudara. Dia tidak pernah mempercayakan dirinya untuk naik pesawat dan dibawa sama pilot sampai dengan selamat ke Jakarta. Dia hanya berkata, saya percaya saya akan tiba ke Jakarta. Saya akan percaya saya tiba di Jakarta. Sampai kapanpun dia tidak akan tiba di Jakarta. Oleh karena apa? Tidak ada perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada faedahnya dan tidak ada kegunaannya hanya bagi orang yang percaya dengan perkataan saja, dengan perkataan iman, tetapi tidak ada perbuatannya dalam kehidupannya. Apakah gunanya jika seorang mengatakan makan dengan iman, tetapi pada saat dia makan dengan iman, dia tidak pernah menguasai dirinya, sehingga apa yang dia makan malah justru menimbulkan sakit penyakit. Dia makan dengan tidak ada penguasaan diri, akhirnya dia kolesterol, dia sakit akan asam urat, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Oleh karena apa? Dia hanya berkata makan dengan iman, tetapi perbuatannya untuk memelihara kesehatan tubuh yang sudah Tuhan berikan tidak pernah ada, saudara. Apakah gunanya ketika seorang mengatakan bekerja dengan iman, tetapi pada kenyataannya dia adalah orang yang selalu malas dalam pekerjaannya? Apakah gunanya seseorang yang mengatakan bekerja dengan iman, tetapi pada saat dia melakukan sesuatu, dia selalu bersungut-sungut dan berbantah-bantah?
Apakah gunanya seseorang yang berkata bekerja dengan iman, tetapi dia tidak pernah mengucap syukur setiap pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya? Apakah gunanya ketika orang berkata hidup dengan iman, tetapi setiap hari dia khawatir, dia takut, gelisah akan kehidupannya. Dia tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi setiap orang yang punya iman dan perbuatan, pasti setiap hari dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan percaya bahwa semuanya akan ditambahkan. Apa yang dia perlukan, Tuhan pasti tambahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa perkataan iman harus disertai dengan perbuatan iman. Orang yang mengatakan dengan iman bahwa Alkitab adalah firman Allah, tunjukkanlah dengan perbuatan bahwa setiap hari dia membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Orang yang mengatakan dengan iman bahwa apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, biasanya kalau kita saudara mengatakan firman Tuhan, Tuhan buat apa yang aku kerjakan semuanya pasti berhasil. Tetapi kita harus tunjukkan dengan perbuatan kita, bekerja keras dan tidak menyerah apabila mengalami kegagalan. Orang yang mengatakan dengan iman bahwa Tuhan Maha Hadir di segala tempat, tunjukkanlah dengan perbuatan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang mengatakan dengan iman bahwa Tuhan adalah kasih, tunjukkanlah dengan perbuatan mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam di dalam hati kita. Orang yang mengatakan dengan iman, saya adalah anak Allah, tunjukkanlah dengan perbuatan membawa damai kepada semua orang. Orang yang mengatakan dengan iman, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tunjukkanlah dengan perbuatan setia sampai akhir tanpa perceraian. Sehingga apa yang dikatakan kita dengan iman dan perbuatan iman tersinkronisasi saudara. Semuanya perkataan dengan iman, perbuatan dengan iman sinkron. Dan akhirnya itu yang disebut dengan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kembali ke dalam poin yang pertama, bahwa iman yang disertai perbuatan berguna untuk diri pribadi. Iman yang disertai perbuatan akan menyelamatkan pribadi kita. Iman yang disertai perbuatan akan memberkati kehidupan kita. Iman yang disertai perbuatan akan menyembuhkan pribadi kita. Yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, kita lihat di dalam poin yang kedua, iman yang disertai perbuatan berguna untuk sesama kita. Iman yang disertai perbuatan berguna untuk orang lain. Makanya Yakobus juga bertanya di dalam ayat yang ke-16, ketika kita hanya berkata kepada saudara kita, dan kita tahu dia memerlukan pakaian, kita mengerti dia memerlukan makanan untuk kehidupan sehari-hari, dan kita hanya berkata, Tuhan memberkati, kiranya Tuhan mencukupkan keperluan kamu, dan sebagainya. Yakobus katakan, apakah gunanya untuk sesama kita? Itu tidak berguna bagi sesama kita. Tetapi perbuatan kita pada saat kita mengatakan bahwa makanlah sampai kenyang, diberkatilah kamu, harus disertai dengan perbuatan. Berdasarkan juga perkataan kita. Itulah yang berguna bagi sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya percaya bahwa perbuatan baik ya yang didasarkan dengan iman itu sangat memberkati akan kehidupan bagi sesama kita. Saya teringat di dalam Matius pasal yang ke-25. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-25, kita melihat ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
ayat yang ke-35 dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, saya percaya berdasarkan Matius 25, setiap iman dan perbuatan kita yang kita lakukan untuk sesama kita, itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan." Mungkin kita bisa melihat ada saudara-saudara kita yang kelaparan, dan kita memberi mereka makan. Tidak seberapa sih, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, "Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Ada orang yang harus kita kasih minum. Itu sama dengan kita memberi Tuhan. "Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Kita tidak mengenal orang itu. Kita tidak satu gereja dengan orang itu. Orang asing bagi kita. Tetapi pada saat kita lakukan dan memberi tumpangan kepada orang tersebut, sama saja kita sedang melakukan untuk Tuhan. "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian," dan sebagainya. Saudara, saya percaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama kita, itu tercatat di dalam sorga. Saya teringat ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 tentang Kornelius, seorang perwira yang takut akan Allah dan senantiasa berdoa. Pada suatu hari ketika Kornelius berdoa, maka dia melihat malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Hai Kornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah." Saudara, lihat, Tuhan memperhatikan sedekah yang diberikan Kornelius kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan sekedar doanya yang naik ke hadirat Allah, bukan sekedar pujian dan penyembahan kita yang naik ke hadirat Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan untuk sesama kita, perbuatan baik, kita memperhatikan sesama kita, itu bisa naik ke hadirat Allah. Dan saya percaya suatu saat nanti ketika kita sampai ke sorga, kita mendengar satu perkataan yang berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan supaya kita memperhatikan sesama kita yang membutuhkan. Mungkin saudara berkata bahwa saya tidak bisa banyak membantu orang lain. Saya teringat perkataan Mother Teresa. Dia berkata, "Jikalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada 100 orang, berbuat baiklah kepada 1 orang. Jikalau engkau tidak bisa memberkati 100 orang, berkatilah 1 orang." Saya percaya saudara dan saya paling minimal bisa memberkati 1 orang. Berkatilah orang tersebut. Ketika sudah digerakkan hatinya dan saudara memberkati orang tersebut, saya percaya setiap perbuatan baik kita pasti Tuhan catat di sorganya yang kudus. Ketika ibadah ini selesai, saudara nanti bisa buka lemari Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara bisa melihat baju-baju yang banyak, dan mungkin ada baju yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah dipakai, yang mungkin itu baju bekas
tubuh kita yang masih langsing dan akhirnya sekarang tidak muat lagi. Jangan berkata bahwa saya menyimpan baju ini supaya nanti kalau saya kurus saya bisa pakai lagi. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita kurus lagi, saudara. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua untuk kita mempraktikkan iman kita. Turunkanlah baju itu, sisihkan, pisahkan, dan berikan kepada orang yang membutuhkannya. Tapi pastikan baju itu dalam keadaan yang layak pakai. Ketika engkau diberkati dengan makanan, dan saudara bisa melihat tetangga saudara mungkin kekurangan, saudara bisa kasih beras, saudara bisa kasih minyak, saudara bisa kasih telur. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ada suatu cerita Bapak Ibu Saudara di mana saya pernah diundang berkhotbah di salah satu gereja. Dan ketika habis khotbah saya diajak makan di dapur di pastori gembala tersebut. Dan tepat di depan meja makan itu ada beras, berkarung-karung berasnya. Cukup banyak. Saya bilang, wah, berkat pastorinya luar biasa banget ya untuk gembala. Tetapi Bapak Gembala itu mengatakan bahwa, oh, ini bukan untuk pastori, tetapi itu adalah persembahan jemaat. Gembala ini mengajarkan jemaatnya pada setiap kali kalau jemaatnya membeli beras di warung. Padahal jemaatnya, saudara, kebanyakan ekonominya menengah ke bawah. Ya, setiap mereka membeli beras ke warung, gembala ini mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus mengingat sesama mereka. Sampai di rumah, beras itu disisihkan 1 gelas, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dikumpulkan sampai agak banyak, baru mereka berangkat ke pastori, disimpan di pastori. Gembala tersebut mengumpulkan beras-beras yang sudah dikumpulkan jemaat sedikit demi sedikit, dan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, beras itu sudah terkumpul banyak, maka gembala tersebut membagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, kepada sesama mereka yang membutuhkan. Betapa luar biasanya perbuatan iman ini, saudara. Mengasihi sesama mereka, bukan dengan perkataan, tapi dengan juga perbuatan mereka. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menabur dan juga mengulurkan tangan kasihnya untuk pelayanan diakonia. Ya, kita bersyukur di dalam masa pandemi ini, pelayanan diakonia sudah sampai kepada part yang ketiga dan sudah memberkati banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan rencana minggu depan, Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan tim diakonia akan menjalankan pelayanan diakonia part yang keempat untuk memberkati mereka, saudara-saudara kita yang di luar gereja IFJF dan juga membutuhkan pelayanan kasih kita. Sebab itu saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan diakonia. Mohon langsung menghubungi Sekretariat IFJF Pekanbaru dan kita bersama-sama menjadi berkat kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita membuka dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki iman, bukan sekedar iman percaya, tetapi iman yang disertai oleh perbuatan-perbuatan. Maka ketika iman yang disertai perbuatan-perbuatan, iman itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan kami pelajari. Kami tahu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kami tidak mau iman kami mati di hadapan Tuhan, karena iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dan kami bersyukur melalui kitab Yakobus ini, Tuhan, kami mengerti bahwa ketika iman yang disertai oleh perbuatan-perbuatan kami, itu bisa berguna untuk pribadi kami dan juga bisa berguna untuk sesama kami. Berkati kami, Tuhan,
Dan biarlah setiap firman yang telah kami dengar, kami tanam di hati kami yang paling dalam. Kami renungkan dan juga kami melakukan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekatmu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Bapa di sorga, karena Dialah yang akan memberkati kita anak-anaknya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terimalah berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, yang berasal daripada Bapa di sorga, akan memelihara hati dan pikiran saudara, dan berkat kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita untuk kita mengasihi sesama kita, dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah IFJF online service kita pada hari ini, dan saya percaya kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan minggu depan kita akan tetap melakukan ibadah bersama secara online. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel YouTube IFJF Pekanbaru supaya kita semua mendapatkan notifikasi saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan Facebook IFJF Pekanbaru. Happy Sunday and God bless you all.